Jadi masalah karyawan bolos atau sakit itu selalu, kerusakan alat itu sudah hampir tiap hari. Kerusakan itu apakah alat-alat untuk kerja cuci mobil saja, Pak? Coba sekali-kali yang dibahas itu profitnya berapa ratus juta per bulan, terus mau buka lagi berapa cabang, terus apalagi kira-kira yang enak-enak itu apa sih yang mau dibahas? Jumpa lagi dengan video Chris Emos, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil. Semua tentang usaha cuci mobil kita bahas di sini. Khusus hari ini spesial, ini membahas permasalahan. Ternyata permasalahan terus yang dibahas di channel ini tuh nggak pernah ada hasil dan profit yang membuat orang itu termotivasi untuk membuka usaha cuci mobil. Coba sekali-kali yang dibahas itu profitnya berapa ratus juta per bulan, terus mau buka lagi berapa cabang, terus apalagi kira-kira yang enak-enak itu apa sih yang mau dibahas? Enggak, kita lebih kita membahas realitanya aja. Walaupun profit itu juga realita, nggak nutup kemungkinan kok car wash itu profitnya juga ratusan juta. Iya betul, kalau nggak ratusan juta, kalau nggak ada ratusan juta itu nanti kita bilang juga nggak benar. Jadi memang ada yang bilang profit car wash ratusan juta, ya benar, memang itu ada realitanya, tapi tidak semua car wash profitnya itu ratusan juta. Mungkin omset iya, tapi juga tidak semua car wash gitu kira-kira. Oke, boleh di share, like, komen, subscribe channel YouTube-nya Chris Emos. Kita akan terus mengedukasi, menggali lebih dalam tentang usaha cuci mobil, terus membongkar semua hal-hal yang dianggap tidak perlu dibongkar. Di sini kita gali semua sama, kita akan bedah sama-sama, kita bahas sama-sama. Ingat, yang perlu digarisbawahi, channel Chris Emos ini bukan menggurui, bukan lebih pintar dari yang lain, tapi mencoba mengedukasi, mempublikasikan hal-hal yang sifatnya itu tidak diangkat atau tidak dibahas oleh channel-channel YouTube yang lainnya. Di sini perbedaannya adalah kita akan temukan semuanya, permasalahan, terus progres dan lain sebagainya. Kita akan bahas semua di sini. Terima kasih bagi Emoser yang sudah, teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Emos, Chris Emos. Oke, baik. Kali ini saya coba akan bahas 3 hal detail yang menurut saya penting, tapi ini isinya masalah. Isinya ini adalah masalah. Jadi bagi Anda yang memang nggak mau mendengar masalah, nggak usah dibahas, nggak usah dilihat dari YouTube ini. Tapi bagi Anda yang ingin memecahkan masalah, bagi Anda yang ingin istilahnya mencari tahu tentang penyelesaiannya, kita belajar bersama. Sekali lagi, bukan menggurui,
Tapi yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, begitu loh. Pengalamannya begini nanti menyelesaikan masalah. Ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, karyawan bolos dan sakit. Embos ini baru ada 8 cabang. Jadi dengan cabang yang segitu, setiap hari pasti ada masalah karyawan bolos dan sakit. Jadi masalah karyawan bolos atau sakit itu selalu ada di hampir di semua cabang Embos. Artinya gantian ya. Begini, misalnya kali ini di cabang Embos 01 ada yang bolos atau sakit. Bolos itu dia tidak sakit tanpa keterangan, tapi biasanya kalau supervisornya bangunin itu alasannya sakit. Alasannya. Nah, ini memang dikategorikan bolos, teman-teman, Embosar. Tapi kalau yang sakit itu memang benar-benar, misalnya demam, kan kita tahu demam itu kita pegang badannya demam, ya kita segera obati. Tapi kalau demam biasa itu tidak selalu kita bawa ke dokter. Demam biasa tuh ya demam, karena mereka itu belum ada, karena mereka itu masih usia belasan, yang paling tua itu umur 25 begitu. Belum ada sakit yang sampai asam urat, terus sakit apalagi ya paru-paru dan lain sebagainya. Nggak se ekstrim itu sakit mereka. Mereka tuh sakitnya itu kebanyakan ya kurang istirahat karena ngantuk, kemudian demam. Terus ada sakit yang kedua itu dari kutu air. Nah, itu bisa menyebabkan demam juga. Nah, kalau kutu air itu demam kutu air, begitu biasanya yang kita obati fokusnya ke kutu airnya. Demamnya paling kita kasih obat penurun demam aja. Dan rata-rata mereka kalau sudah minum obat penurun demam, ya mereka sembuh. Begitu enak ya usia mereka ini. Tapi ada nggak Pak kira-kira yang sakitnya itu sampai sakit banget gitu? Ada beberapa yang sakit bawaan kayak gitu, yang mungkin ada lambung, mungkin ada sesak napas, apalagi sakit-sakit yang mengerikan begitu loh kira-kira.
Itu ada juga, tapi rata-rata mereka yang sudah sakitnya seperti itu, kita ajak diskusi. Bagaimana kalau sakitmu seperti ini terus, ini kerja di mobil berat, coba kamu pikir kembali deh. Nanti kalau takutnya kamu tuh pas lagi sakit begini, bawaan ini kumat, ini. Jadi kebanyakan mereka pulang untuk penyembuhan dulu. Itu kira-kira. Itu untuk sakit ya, yang benar-benar sakit. Terus yang bolos, bagaimana solusinya, Mas? Bolos itu pengalaman ya, kadang dia masuk pagi. Ini sebenarnya masalahnya ngantuk, teman-teman. Mereka itu pulang semalam nggak tidur, pas waktu masuk pagi jam 7, mereka nggak bisa melek matanya. Sebenarnya kalau pendekatan kita baik, kita nggak langsung ngegas, nggak langsung supervisor itu nggak langsung ngegas ke mereka, baik, ya udah kita tarik dulu aja. Waktunya kita biarin tidur 2 jam, 3 jam. Misalnya jam 7. Jadi dia bangun nanti jam 10. Ya udah, mandi, kasih makan, berangkat aja. Ini sebenarnya bolos ini alasan sakit misalnya, bolos karena dia ngantuk semalam-malaman nggak tidur. Biasanya mereka tuh begadang, banyaklah kegiatan begadang itu, main game dan lain sebagainya, banyak. Alasannya banyak. Nah, ini sebenarnya masih bisa bekerja. Caranya bagaimana? Jam 10, ya udah dipanjangin, misalnya kerja 8 jam, 10 sampai 8 jam. Itu kira-kira untuk mengatasi hal ini, bolos ini. Tapi kalau ada juga supervisor yang memang nggak sabaran, dia langsung frontal, langsung pakai emosi tinggi, nggak itu langsung begini-begini. Biasanya mereka nggak mau, malah ya udah lu keluarin aja. Gue nggak apa-apa kok keluar dari sini. Ada yang begitu saking ngantuknya. Tergantung kebijakan kita lah, bijak-bijak kita untuk mengatur mereka seperti apa. Itu yang pertama. Terus poin yang kedua. Poin yang kedua ini kerusakan alat. Kalau mungkin ya ini untuk outlet yang sudah banyak seperti Emos ini, kerusakan alat itu sudah hampir tiap hari. Sama seperti tadi di masing-masing cabang. Biasanya kalau nggak di cabang ini, cabang sana, kalau nggak di 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, biasanya selalu ada. Dan kenapa saya tahu? Ya semua laporannya ke saya untuk kerusakan ini. Kerusakan itu apakah alat-alat untuk kerja cuci mobil saja, Pak? Enggak. Banyak aspeknya, banyak alatnya di Embos ini. Ada yang sistem itu komputerisasi, komputer. Terus kemudian alat, equipment untuk peralatan cuci mobil. Terus alat lagi, apalagi kelistrikan. Ada beberapa faktor lagi. Terus bahkan bangunan. Bangunan itu termasuk saya kategorikan alat lah. Bangunan itu yang bocor kalau hujan, yang mampet gotnya. Gitu. Solusinya ada. Ya pasti segera kita benahi, segera kita bereskan. Terus untuk peralatan ya sesegera mungkin. Terus untuk komputer sesegera mungkin. Tapi dari kesemuanya itu yang paling vital adalah untuk bekerjanya mencuci mobil. Itu yang paling vital. Makanya yang lain mungkin bisa dinegosiasi. Sama listrik ya. Listrik itu udah satu paket sama untuk pengerjaan. Karena motor penggeraknya untuk dinamo, baik itu steam atau kompresor, itu semua dari listrik. Jadi kuncinya tetap listrik. Kalau misalnya listrik ada yang konslet, operasional stop. Nah, listriknya itu misalnya ada trouble, ya udah sesegera mungkin. Nggak bisa enggak. Kita harus segera eksekusi, benahi untuk listrik. Jadi kalau yang lain mungkin ya peralatan yang lain untuk yang bocor, ngerembes, terus kemudian komputer, itu masih bisa manual. Tapi kita juga nggak bisa biarkan lama-lama. Segera kita antisipasi, paling lama 1-2 hari, itu paling lama harus sudah kembali normal lagi. Jadi nggak bisa berlarut-larut gitu. Itu persoalan yang kedua dan selalu ada. Mungkin nanti Anda bikin cuci mobil 1 dan baru, ya mungkin nggak ada persoalan-persoalan yang nomor 2 ini, enggak. Peralatan yang rusak nggak akan Anda temui. Tapi nanti kalau outlet Anda sudah berjalan 2-3 tahun, akan selalu ada itu. Tapi kalau yang pertama tadi, yang bolos, itu biasanya mau Anda buka usaha cuci mobil baru, mau buka usaha cuci mobil lama, mau 1 cabang, mau 2 cabang, selalu akan ada yang bolos. Yang bolos dan sakit itu selalu akan ada.
Oke, kita bahas yang terakhir. Poin yang terakhir adalah komplain. Komplain ini tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Kadang dari sekian cabang banyaknya di Embos itu nggak ada komplain sama sekali. Dalam 1-2 hari itu nggak ada komplain. Tapi biasanya kalau sekali datang itu bisa beruntun. Dari cabang ini, dari cabang itu, dari cabang ini. Bahkan dari cabang itu pun itu bisa 2-3 orang yang komplain. Itu ada. Pernah kita alami, sering, dan pernah ada. Gitu. Dan komplain ini penyelesaiannya sesuai dengan komplainnya dong. Kalau kurang bersih ya kita bersihkan. Kalau kurang ajar anak-anaknya, maksudnya kurang sopan santun ya kita tegur anak-anaknya. Karena banyak aspek komplain ini, banyak alasan orang untuk komplain, teman-teman. Dan komplain ini sebenarnya itu sudah menjadi kayak nasi sama sayur lah kalau dicuci mobil. Sudah seperti hal yang tidak mengherankan dicuci mobil. Tapi ada komplain-komplain yang kategorinya itu wajar, ada komplain-komplain yang kategorinya itu tidak wajar. Karena customer itu juga ada yang, ya nanti Anda akan lihat sendirilah bukan cuci mobil itu seperti apa. Ada customer yang memang kita kerja udah bener banget, semuanya udah kita kerjakan sesuai SOP, bersih, bahkan mereka masih cari, customer itu masih cari celah untuk menyalahkan kita. Itu ada. Contoh kasusnya saya sudah sampaikan di beberapa video saya di channel ini, sudah ada, itu sudah saya sampaikan. Jadi cara mengatasi komplain ini ya sesuai dengan komplainnya apa. Tapi komplain ini akan selalu ada ya, walaupun tidak tiap hari, karena itu sudah pasti nanti di semua cuci mobil lah. Semua cuci mobil itu pasti ada komplainnya. Yang paling sering itu biasanya kurang bersih, terus lama, terus apa lagi? Ya komplain-komplain yang tidak normal itu ya mobilnya ditabrakin, terus kerusakan alat, kemudian mengenai mobil dan lain sebagainya. Nah, itu komplain-komplain. Tapi komplain-komplain yang pada umumnya ya seperti kurang bersih dan lain sebagainya, itu bisa segera kita atasi begitu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang seputar masalah-masalah cuci mobil, cuci motor, bisa langsung di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di video-video ini supaya makin kita asah, makin kita sampaikan seperti ini, kita makin berwawasan luas, mengedukasi dan memberikan informasi tentang seputar usaha cuci mobil. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, like, comment, share video ini teman-teman Anda, dan sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Dan Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.